Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hadis Noval menegaskan bahwa otoritas Palestina telah mengirimkan permohonan resmi meski hingga kini belum ada jawaban dari pihak BRICS. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Palestina secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh BRICS, blok negara berkembang yang semakin berpengaruh di kancah geopolitik. Ya, permohonan ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hadis Noval. Palestina secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh BRICS, blok negara berkembang yang semakin berpengaruh di kancah geopolitik. Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hadis Noval menegaskan bahwa otoritas Palestina telah mengirimkan permohonan resmi meski hingga kini belum ada jawaban dari pihak BRICS. Langkah ini dipandang sebagai upaya Palestina untuk memperkuat posisi diplomatiknya di tingkat internasional melalui kerjasama dengan negara-negara berkembang besar. BRICS sendiri dibentuk pada 2006 oleh Rusia, China, India, dan Brazil sebelum Afrika Selatan bergabung pada 2011. Sejak 2024, blok ini terus meluas dengan masuknya Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran, serta Indonesia yang resmi bergabung pada Januari 2025. Kini, Palestina berharap bisa menjadi bagian dari blok yang mewakili kekuatan baru dalam perekonomian global. Adapun menyikapi hal ini, China menyatakan keterbukaan terhadap mitra baru yang sepaham untuk memperkuat kerjasama BRICS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menekankan bahwa BRICS merupakan platform penting bagi negara berkembang dan simbol dorongan multipolaritas dalam hubungan internasional. Dukungan terbuka dari anggota inti BRICS seperti China dipandang memberi peluang lebih bagi Palestina untuk diterima dalam waktu. Amerika Serikat mengaku optimis proposal gencatan senjata di Gaza yang terbaru akan mendapatkan respon positif dari Israel. Namun di sisi lain, Hamas mengaku belum memberikan proposal terbaru terkait dengan gencatan senjata di jalur Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah menerima respon positif atas proposal terbaru Amerika Serikat terkait gencatan senjata di Gaza. Trump pun optimis proposal tersebut akan mendapat sambutan positif dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang pada hari Senin ini dijadwalkan bertemu dengan Trump. Rencana dalam proposal terbaru itu mencakup pemulangan seluruh sandera baik penghentian serangan Israel terhadap Qatar serta dialog lanjutan antara Israel dan Palestina untuk mencapai koeksistensi damai. Trump menilai para pemain Saudi Arabia, Qatar, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yordania berperan penting dalam proses ini. Ia menyebut kesepakatan ini tak hanya menargetkan akhir konflik Gaza, tetapi juga mendorong perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah. Di sisi lain, kelompok Hamas mengaku belum menerima proposal baru terkait gencatan senjata di jalur Gaza dari para mediator. Sebelumnya Hamas menyatakan siap membahas setiap tawaran yang datang. Hamas mengatakan perundingan gencatan senjata terhenti sejak serangan udara Israel pada 9 September yang menewaskan 5 anggota pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Berbagai sumber, IDX Channel. Rusia kembali meluncurkan serangan udara ke Ukraina pada Minggu dini hari kemarin waktu setempat. Serangan tersebut menewaskan 4 orang termasuk 1 orang anak perempuan berusia 12 tahun. Sedikitnya 4 orang termasuk seorang anak perempuan berusia 12 tahun tewas dalam serangan udara besar-besaran yang dilancarkan militer Rusia ke Ukraina pada Minggu dini hari kemarin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan ini sebagai aksi keji yang menunjukkan Rusia tidak memiliki itikat baik untuk tercapainya perdamaian. Menurut Zelensky, Rusia menembakkan hampir 500 unit drone dan lebih dari 40 rudal, termasuk rudal hypersonic ke sejumlah wilayah di Ukraina. Wali kota Kiev Vitali Klitschko melaporkan puluhan orang terluka dalam serangan ini. Rusia belum mengeluarkan komentar resmi atas serangan terbaru ini, namun sebelumnya militer Rusia kerap membantah menargetkan infrastruktur sipil meski bukti menunjukkan sebaliknya. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat setelah kantor kepresidenan Rusia atau Kremlin memperingatkan NATO terkait dugaan pelanggaran wilayah udaranya. Sementara perang Rusia-Ukraina memasuki musim dingin keempat sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran terkait pengembangan nuklir. Namun Iran justru menilai Eropa menyalahgunakan kesepakatan nuklir di tahun 2015. Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali memberlakukan embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran. PBB menjatuhkan sanksi terkait program pengembangan nuklir negara tersebut. Inggris, Perancis, dan Jerman memprakarsai penerapan kembali sanksi ke Iran di Dewan Keamanan PBB dengan tuduhan pelanggaran perjanjian yang bertujuan menghentikan pengembangan bom nuklir. Sanksi PBB yang sebelumnya dijatuhkan Dewan Keamanan PBB dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 itu diberlakukan kembali pada Sabtu pekan lalu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa blok tersebut akan melanjutkan penerapan kembali semua sanksi PBB dan Uni Eropa ke Iran terkait nuklir yang telah dicabut sebelumnya. Di sisi lain, Iran mengecam diberlakukannya kembali sanksi PBB terkait nuklir dan menyatakan hal tersebut sebagai tindakan yang ilegal. Iran juga menuduh Eropa menyalahgunakan kesepakatan nuklir tahun 2015. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pihaknya akan membela hak dan kepentingan nasionalnya dengan tegas. Berbagai sumber, IDX Channel. Nilai perdagangan digital global mencapai 7,23 triliun dolar atau sekitar 120 ribu triliun rupiah pada 2024, tumbuh rata-rata 12,1% sejak 2020. Ya, pertumbuhan ini jauh melampaui laju perdagangan dunia secara keseluruhan. Nilai perdagangan digital global mencapai 7,23 triliun US dollar atau sekitar 120 ribu triliun rupiah pada 2024, tumbuh rata-rata 12,1% sejak 2020. Menurut laporan Pusat Perdagangan Internasional atau ITC yang dirilis dalam pameran perdagangan digital global di China, sektor digital kini menjadi motor utama perekonomian global. Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Inggris, dan India tercatat sebagai 5 pemain terbesar dalam lanskap perdagangan digital dunia. Lonjakan ini menegaskan peran transformasi digital dalam mendorong ekspor dan konektivitas lintas negara. China menjadi sorotan dengan pertumbuhan perdagangan digital yang sangat pesat. Ekspor digital negara itu naik 10,7% year-on-year hingga mencapai 793,7 miliar US dollar pada 2024. Pencapaian ini memperkuat posisi Beijing sebagai pusat penting dalam ekosistem perdagangan digital global. Selain itu, laporan ITC juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi negara berkembang, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha perempuan. Perdagangan digital disebut sebagai peluang untuk membuka akses kerja fleksibel, namun hambatan struktural masih membatasi partisipasi penuh mereka. Adapun ITC menyerukan dukungan kebijakan yang lebih besar agar manfaat perdagangan digital bisa dirasakan secara merata. Berbagai sumber, IDX Channel.